Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Dwistiawati dengan NIM 210210104378. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ilmu kebumian. Pada praktikum kali ini saya akan melaksanakan praktikum yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Di sini saya sendiri yaitu Erna Dwistiawati dengan NIM 210210104378. Sebelumnya saya akan menjelaskan teori-teorinya terlebih dahulu. Nah, teori yang pertama, kacang hijau atau Vigna radiata adalah jenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kacang hijau menempati urutan penting panganan legum setelah kedelai dan tanah. Salah satu faktor yang mempengaruhi agar tanaman kacang hijau ini tumbuh dengan sehat dan baik adalah adanya air. Air, perlu diketahui bahwa 70% tumbuhan tersusun atas molekul air. Air sangat penting bagi tanaman. Fungsinya air antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisi cairan tubuh tanaman. Yang kedua, pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, membantu penyerapan unsur hara makanan dari dalam tanah oleh akar tanaman. Yang keempat, mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman. Yang kelima, membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis. Lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Lalu yang keenam yaitu melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari sangat dibutuhkan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya yaitu tumbuhan. Berikut adalah manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Yang pertama yaitu fotosintesis. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan gula dan pati atau karbohidrat. Selama fotosintesis, karbon dioksida dan air bergabung untuk menghasilkan glukosa. Lalu yang kedua yaitu menjaga temperatur tumbuhan. Matahari berperan untuk membantu tumbuhan dalam menjaga kestabilan temperatur yang diperlukan untuk mentransfer air agar stabil dan seimbang. Jika temperatur pada tumbuhan terlalu rendah, maka proses penguapan akan menjadi lama dan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Namun, jika suhu terlalu tinggi, proses penguapan akan dipercepat dan menjadikan tumbuhan akan kering. Lalu fungsi yang ketiga, cahaya matahari adalah membantu warna hijau pada tumbuhan. Pada dasarnya, penyerapan warna merah dan biru, pada dasarnya klorofil dapat menyerap warna merah dan biru pada panjang gelombang cahaya matahari. Tapi, karena warna hijau tak diserap oleh tumbuhan, melainkan merah dan biru yang diserap, maka warna hijaulah yang tampak oleh mata telanjang kita. Dengan kata lain, sebenarnya warna merah dan biru merupakan warna yang digunakan dalam proses fotosintesis walaupun dengan mata telanjang daun yang biasa kita lihat warnanya hijau. Lalu, ini praktikum yang saya buat kali ini yaitu saya melakukan eksperimen pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, di mana terdapat dua gelas. Gelas pertama ditaruh di tempat yang terang dan gelas kedua ditaruh tempat yang gelap atau di dalam ruangan. Nah, variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya yang berbeda, lalu variabel terikat yaitu pertumbuhan kacang hijau, lalu variabel kontrol yaitu jenis biji kacang hijau dan perlakuan biji kacang hijau sebelum ditanam. Adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada biji kacang hijau,
lalu ada gelas plastik 2, lalu ada air, dan ada kapas. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam eksperimen kali ini. Langkah kerja yang pertama, kita akan merendam biji kacang hijau ke dalam air selama 30 menit terlebih dahulu. Direndam seperti ini. Langkah yang kedua yaitu membasahi kapas bersih dengan air hingga seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam gelas dan ditata rapi seperti ini. Gelas yang kedua juga sama seperti itu, kita basahi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan sampai seperti ini. Jika sudah, langkah yang ketiga yaitu kita harus memilih biji kacang hijau yang sama bentuknya, yang besarnya sama, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Seperti itu. Gelas kedua juga sama. Sampai seperti ini. Jika sudah, gelas pertama kita taruh di dalam ruangan dan gelas kedua kita taruh di luar ruangan.